Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Joko Novianto dengan NIM 530101800888. Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi Jawa pada masa akhir masa rezim Orde Baru. Yang pertama, masa Orde Baru berkekuasaan politik di kalangan Islam. Selain mengalami marginalisasi peran politik, jika mengalami represivitas kekerasan oleh negara dalam memahami relasi umat Islam. Pada tahun 1968 sampai 1990 menjadi tahun ketertindasan juga kecurigaan terhadap umat Islam dan beberapa peristiwa lainnya, salah satunya tragedi berdarah Lampung atau demonstrasi mengenai pemakaian jilbab. Pada akhir Orde Baru menguatkan kembali akomodasi politik rezim Orba terhadap Islam. Beberapa di antaranya ditiadakan larangan penggunaan jilbab di sekolah umum, didirikannya BMI atau Bank Mu'alaf Indonesia, pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, serta lembaga ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab yang menjadi tokoh utama di akhir masa rezim Orba dan lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi melemahnya kepemimpinan politik rezim Orde Baru. Hal yang baru lambat disadari Soeharto adalah gerakan Islam, problem fundamental ekonomi yang berubahnya konstelasi skenario politik global menjadi salah satu hal yang akan meruntuhkan Orde Baru. Di tengah-tengah pemerintahan represi itu, gerakan Islam dinilai terus berkembang dan sedikit menjauh dari lebih fokus pada gerakan kultural ekonomi. NU dan Muhammadiyah merupakan bukti nyata. Salah satu tokoh non-muslim yang dekat dengan Soeharto adalah Lim Si Leong, seorang penulis artikel politik Islam Indonesia. Berbarengan dengan terus melajunya perkembangan ICMI dalam politik awal 1990-an, pemikiran tokoh muslim terhadap Abdurrahman Wahid, Amin Rais juga ikut berkembang. Salah satunya politik moral di tingkat tinggi. Amin Rais tak jarang bersinggungan dengan pusat politik kekuasaan. Apa yang dikhawatirkan Lim mengenai kenyataan yang terjadi waktu itu menjadi kenyataan. 4 mahasiswa Universitas Trisakti Ugur menuntut reformasi politik pada 12 Mei tahun 98. Keadaan ini kemudian menyulut kerusakan hebat sepanjang sejarah di Jakarta dalam pemerintahan Soeharto selama 33 tahun menjabat. Dinamika Islam masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan era kepemimpinan yang sangat kuat dan militeristik. Dengan gaya Soeharto sebagai presidennya, gaya kepemimpinan Soeharto ini dapat dilihat dari bagaimana ia memastikan suara dan peran dari masyarakat sipil. Pada tahun 80-an, pemerintah juga menerapkan monoloyalitas, yaitu mengharuskan seluruh organisasi kepemudaan hingga masyarakat wajib berdasarkan Pancasila. Dalam berkembangnya pemerintah mengakomodir kepentingan umat Islam dalam berbagai bentuknya, misalnya dalam bentuk demokrasi struktural di masa berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 74, Undang-Undang Peradilan Agama tahun 89. Lahirnya ICMI pada tahun 1990-an dianggap sebagai bibit munculnya kembali cita-cita Islam mewarnai kehidupan bernegara. Kemudian fenomena setujuan pemerintah atas lahirnya Bank Muamalah, bank yang mendasarkan pada sistem syariah dan menghindari sistem konvensional yang menyerat riba, atau langkah tersebut ditempuh oleh Soeharto guna menyelamatkan kursi kekuasaannya. Perkembangan Islamisasi Jawa. Berakhirnya Orde Baru bukan berarti berakhirnya Islam Jawa, bahkan sebaliknya. Di era reformasi ini begitu banyak versi pemahaman tentang Islam yang berkembang dan mewarnai wacana politik di Jawa
dan Indonesia pada umumnya, mulai dari kelompok yang menganggap semua agama sama benarnya hingga kelompok yang mengkafirkan sesama muslim karena tidak sepemahaman. Berbagai kelompok itu menafsirkan sendiri atas pemaknaan apa itu Islam sebenarnya. Modernisasi secara umum merupakan munculnya sekularisasi bahkan profanisasi atas paham-paham keagamaan menurut Refleks, dan justru Indonesia khususnya Jawa tumbuh gerakan-gerakan yang bersifat fundamentalis Islami saja pada saat itu telah menjadi secara sempurna, namun dinamikanya akan terus berlangsung dengan kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.